Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Zenda Sevino dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan 400403246300054. Setelah sebelumnya mempelajari tentang dua materi Free RTOS TAS dan juga RTOS Middle, sekarang kita akan membahas tingkat tertingginya dari Free RTOS, yaitu adalah Free RTOS Advance. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah pengertian Free RTOS Advance. Merupakan penerapan fitur-fitur lanjutan pada sistem operasi real-time yang digunakan untuk mengelola banyak tugas secara lebih efisien dan terstruktur. Jika pada penggunaan dasar FreeRTOS hanya memanfaatkan task dan delay sederhana, maka pada tingkat lanjutan digunakan sebagai mekanisme seperti queue, semaphore, mutex, event group, software timer, dan task notification. Fitur-fitur tersebut memungkinkan beberapa task berkomunikasi berbagai sumber daya, seperti serta melakukan sinkronisasi tanpa menyebabkan konflik data. Dengan memanfaatkan fitur advance, sistem embedded menjadi lebih stabil, responsif, dan mampu menangani aplikasi yang kompleks seperti IoT, robotika, otomasi industri, dan sistem monitoring real-time. Inter-task communication queue. Queue merupakan mekanisme komunikasi antar task yang paling umum digunakan dalam Free RTOS. Queue berfungsi sebagai media pertukaran data antara task pengirim dan task penerima tanpa perlu mengakses variabel global secara langsung. Ketika sebuah task menghasilkan data tersebut dapat dimasukkan ke dalam queue menggunakan fungsi pengiriman. Kemudian task lainnya dapat membaca data tersebut sesuai urutan masuk. Vivo menggunakan queue membantu menjaga integritas data karena FreeRTOS mengatur proses penyimpanan dan pengembalian data secara aman. Queue sangat cocok digunakan pada aplikasi pembacaan sensor seperti data serial dan komunikasi antar modul dalam sistem embedded. Semaphore untuk sinkronisasi task. Semaphore digunakan untuk mengatur sinkronisasi antar task maupun antara interrupt dan task. Semaphore bekerja sebagai sinyal yang menandakan suatu kejadian telah terjadi, sehingga task lainnya dapat melanjutkan prosesnya. Binary semaphore memiliki dua kondisi, yaitu tersedia atau tidak tersedia, sedangkan counting semaphore dapat menghitung jumlah kejadian yang terjadi. Penggunaan semaphore sangat membantu dalam menghindari polling yang berlebihan, sehingga penggunaan CPU menjadi lebih efisien. Dalam aplikasi nyata, semaphore sering digunakan untuk memberitahu task bahwa data sensor telah siap diproses atau bahwa suatu interrupt telah terjadi. Mutex dan proteksi shared resource. Mutex merupakan mekanisme khusus yang digunakan untuk melindungi sumber daya yang digunakan bersama oleh beberapa task. Contohnya adalah LCD, SD card, atau port komunikasi serial yang dapat diakses oleh lebih dari satu task. Tanpa mutex, beberapa task dapat mengakses perangkat yang sama secara bersamaan sehingga menyebabkan data rusak atau tampilan tidak sesuai. FreeRTOS menyediakan fitur priority inheritance pada mutex untuk mengurangi masalah priority inversion, yaitu kondisi ketika task berprioritas tinggi harus menunggu task berprioritas rendah yang sedang memegang resource. Oleh karena itu, mutex menjadi solusi penting dalam menjaga konsistensi dan keamanan akses resource. Event group pada FreeRTOS. Event group digunakan untuk mengelola beberapa kondisi atau kejadian sekaligus. Menggunakan representasi bit, setiap bit data mewakili suatu status tertentu, seperti koneksi WiFi berhasil, data sensor tersedia, atau SD card terpasang. Task dapat menunggu satu atau beberapa bit aktif sebelum melanjutkan eksekusi program. Dibandingkan menggunakan banyak semaphore, event group lebih efisien karena dapat menangani banyak kondisi dalam satu struktur data.
Fitur ini sangat bermanfaat pada sistem yang memiliki banyak modul dan membutuhkan sinkronisasi berdasarkan beberapa kondisi secara bersamaan. Nah, lanjut ke software timer. Memungkinkan eksekusi fungsi tertentu secara periodik tanpa harus membuat tas khusus. Timer ini dikelola langsung oleh kernel FreeRTOS sehingga penggunaan memori CPU menjadi lebih efisien dibandingkan membuat tas yang hanya berisi delay berulang. Software timer dapat dikonfigurasi sebagai one-shot timer yang berjalan sekali atau auto-reload timer yang berjalan terus-menerus dengan interval tertentu. Penerapan timer sering digunakan untuk pembacaan sensor berkala, pengiriman data IoT secara periodik, atau pembaruan tampilan pada layar LCD tanpa mengganggu tas utama. Task Notification merupakan fitur komunikasi yang lebih ringan dan cepat dibandingkan queue maupun semafor. Setiap tas memiliki ruang notifikasi internal yang dapat digunakan untuk mengirim sinyal atau nilai tertentu dari tas lain maupun interrupt. Karena tidak memerlukan objek tambahan seperti queue atau semafor, penggunaan memori menjadi lebih hemat dan waktu eksekusi lebih cepat. Task Notification sangat cocok digunakan untuk memberikan trigger sederhana, misalnya memberitahu tas bahwa data baru telah tersedia atau bahwa proses tertentu telah selesai dijalankan. Keunggulan FreeRTOS Advanced dalam sistem embedded. Penerapan fitur-fitur Advanced FreeRTOS memberikan banyak keunggulan dalam pengembangan sistem embedded modern. Queue memungkinkan pertukaran data yang aman, semafor dan mutek menjaga sinkronisasi serta mencegah konflik resource. Event mempermudah pengelolaan banyak kondisi. Software timer meningkatkan efisiensi pemrosesan periodik, dan task notification menyediakan komunikasi yang cepat dengan penggunaan memori yang rendah. Kombinasi seluruh fitur tersebut menghasilkan sistem yang lebih terstruktur, responsif, mudah dikembangkan, dan mampu menangani aplikasi multitasking yang kompleks dengan performa real-time yang optimal. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang program yang digunakan pada software VS Code saat percobaan menggunakan hardware ESP32 dan hardware yang lainnya. Ini untuk programnya ya, kita kan menggunakan SPI-nya itu antara 2 mikro ya, berarti master slave. Ini untuk masternya itu si ESP, slave-nya STM32. Ini untuk programnya dari master ESP32. Ya, define pin-nya, nah itu void loop-nya yang bekerja. Nah ini ya itulah ya. Ini untuk slave-nya antara STM32 nya. Udah. Adalah tampilan dari serial monitor yang dihasilkan dari ESP32 karena si STM32 ini tidak bisa ya, karena ya pakainya ini still serial monitornya. Oke, ini adalah percobaan terakhir atau modul terakhir dari sistem embedded, yaitu implementasi multitasking dengan FreeRTOS antara ESP dan STM32. Nah, di sini komponennya ada THT22, MQ7, potentiometer, LED, ESP, STM, dan I2C. Nah, di sini kita menggunakan ADC. Percobaan itu ada ADC, DAC, SPI. SPI itu antara ESP dan STM. Terus ada I2C di sini. Nah, ini DAC-nya itu dari potensio, dia dibaca ke ini PWM dari LED, mengubah kecerahan LED dari potensio.
Nah, terus cara kerjanya. Nah, ini si ESP itu membaca sensor DHT22 MQ7 sama nilai ADC dari potensio. ya, potensio. Nah, terus kemudian dikirim ke STM32. Nah, nilainya ini ditampilkan ke ini I2C. Ini ya, ada nilainya potensio, temperatur, humidity. Nah, status dari Kecerahan LED. ya kecerahan LED itu bisa dikontrol dari sini ya, potensiometer. Udah itu. Nah, di sini nilai pembacaan ADC-nya itu akan berubah. Nah, di sini dia potensio nilainya akan naik, ADC-nya. Kecerahan juga 0. Iya, kecerahan juga 0, ADC-nya, PWM-nya. Terus udah Udah gitu aja. 2 menit. Oh ya, oke, terima kasih.